Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salihuddin dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pentahanan tanah. Pentahanan tanah itu adalah sebuah aliran listrik yang kita buat sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu berfungsi untuk agar listrik yang ada di rumah maupun listrik yang dari peralatan elektronik yang kita gunakan sehari-hari itu ketika terjadi lonjakan listrik itu bisa dialiri ke dalam tanah agar alat elektronik kita dan diri kita pribadi itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kesetrum dan lain sebagainya. Nah, mengapa perlu pentahanan tanah? Nah, di sini pentahanan tanah itu ya berfungsi untuk menghindari kerusakan alat-alat elektronik kita dan menghindari kita dari kesentruman listrik. Dan di sini ada beberapa jenis kenapa harus ada pentahanan tanah. Nah, itu yang pertama ada electrical fault, yang kedua ada sambaran petir, yang ketiga ada radio frekuensi, dan yang keempat ada static discharger. Nah, dari keempat itulah yang membuat biasanya rangkaian listrik di rumah kita itu perlu pentahanan tanah. Nah, yang ketiga selanjutnya itu ada apakah perlu pengukuran pentahanan tanah secara rutin. Nah, di sini kita tahu bahwa tanah itu mengandung yang namanya zat garam. Karena tanah mengandung zat garam dan media yang kita gunakan itu adalah besi. Nah, lama-kelamaan besi yang kita gunakan sebagai pentahanan tanah itu akan mengalami pengkeroposan. Nah, maka dari itu untuk pengecekan secara rutin itu dalam kisaran untuk paling minimalnya itu di 1 tahun 1 kali. Nah, mengapa di 1 tahun sekali? Nah, karena agar pentahanan tanah yang kita gunakan itu bisa lebih stabil, dan jika dia sudah mengalami pengkeroposan atau berkarat itu kurangnya untuk mengalirkan listrik ke dalam tanah. Baik, selanjutnya yaitu standar nilai resistansi pentahanan. Nah, untuk standar nilainya itu ada di kisaran 0 ohm. Nah, namun di sini ada dari NFPA dan IEE itu memiliki standar untuk nilai pentahanan tanahnya itu sebesar 0,5 ohm atau lebih kecil dari itu. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi resistansi? Nah, di sini yaitu ada kedalaman tanah yang kita gunakan atau pentahanan tanah yang kita tanam ke dalam tanah itu sangat mempengaruhi. Yang kedua itu diameternya atau besar besi yang kita tanam. Yang ketiga itu jumlah elektroda. Nah, jumlah elektroda itu ada sesuai standarnya, tergantung rangkaian atau objek yang kita ingin melakukan pentahanan. Yang keempat itu ada
desain sistem. Nah, desain sistem itu tergantung juga dari objek yang mau kita lakukan pertahanan. Nah, selanjutnya tipe-tipe pertahanan tanah atau jenis-jenisnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah satu batang elektroda. Kita anggap pensil ini sebagai satu batang elektroda, itu biasanya lebih identik digunakan di rumah, untuk satu rumah. Bisa jadi di sebesar ini, namun panjangnya itu bisa di kisaran 30 cm. Nah, itu lebih sering digunakan untuk perumahan atau satu rumah untuk satu pertahanan. Nah, yang kedua itu ada di keliling bangunan. Nah, keliling bangunan di sini yaitu yang satu batang ini berada di setiap keliling rumah, itu seperti perkantoran. Nah, itu digunakan di setiap kelilingnya atau setiap sudutnya, karena lebih bagus untuk mengalir listrik karena dia lebih besar tegangannya. Yang ketiga itu ada di elektroda plat. Nah, dia itu besi juga tapi dia berbentuk plat. Plat itu lebih identik digunakan di tempat bebatuan karena lebih mudah untuk dialiri listrik menggunakan plat. Nah, yang selanjutnya itu ada plat mesh. Itu dia digunakan untuk tegangan yang sangat tinggi seperti gardu induk, karena itu memang difokuskan untuk pertahanan tanah di tegangan yang sangat tinggi seperti gardu induk. Selanjutnya pengukuran pertahanan dengan menggunakan metode resistivity. Nah, metode resistivity itu digunakan untuk kita menentukan tempat peletakan pertahanan tanah. Metode resistivity itu sangat perlu karena kita tahu bahwa tempat yang aman untuk kita melakukan pertahanan tanah, karena pertahanan tanah ini kan aliran listrik yang dialirkan ke tanah. Jika tempat itu tidak stabil, maka akan berdampak juga ke yang lain. Nah, untuk melakukan metode resistivity itu kita menggunakan rumus PE sama dengan 2pi kali A kali RE. Nah, di sini PE itu sebagai nilai resistivity-nya, A itu sebagai nilai resistansi, dan RE itu sebagai jarak probe. Nah, begitu. Dan untuk pengembangan pengembangan dari pertahanan tanah ini ada penelitian dari Agus Kiswantono itu di tahun 2024. Dia mengembangkan pertahanan tanah dengan kendali yang berbasis web pada anomali neutral ground resistor. Nah, itu yang ditujukan, yaitu yang pertama dia menerapkan untuk memonitor kondisi NGR atau neutral ground resistor itu terhadap gangguan secara real time. Nah, yang kedua itu dia mendeteksi anomali atau gangguan yang lebih cepat. Yang ketiga, menampilkan data melalui website. Yang keempat, memberi alarm saat ada gangguan. Nah, dari penelitian dia ini memudahkan kita untuk memantau gangguan terhadap pertahanan tanah kita. Jika terjadinya sambaran petir, maka pertahanan tanah kan akan mengalir listrik dengan tinggi. Nah, jika itu mengalami masalah atau pertahanan tanah kita sudah tidak bagus untuk mengalirkan listrik dari sambaran petir, maka
hasilnya itu akan ditampilkan di website, maka akan kita lihat dari Android kita atau dari handphone. Nah, itu akan lebih memudahkan kita untuk mengeceknya apa masih bagus atau enggak ya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're. She a happy baby, she